Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Teman-teman tahu Presiden Soekarno adalah sosok pertama presiden yang di masa pemerintahannya beliau mempunyai keinginan yang kuat yang beliau simpan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Keinginan Presiden Soekarno ini ialah mencetus ideologi Nasakom. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nasakom, yaitu ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno. Di tahun 1926 sebenarnya Bung Karno telah memikirkan sebuah gagasan ideologi sebagai pilar bangsa Indonesia, yang dimana ketiga pilar ini dinilai sebagai gagasan yang sangat bagus dan hebat untuk menjadi pilar kebangsaan. Nasakom adalah ideologi nasionalis, komunis, dan agama yang telah dicetuskan oleh Bung Karno sejak tahun 1926. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info dari teman cerita. Diketahui perjalanan ideologi Nasakom ini sangatlah panjang, bahkan Nasakom sendiri menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada pemerintahan Soekarno pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada awal mulanya saat Soekarno masih muda, ia menilai kalau ada tiga pilar aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Yang pertama nasionalis yang diwakili oleh Insight Partai, yang kedua golongan Islam oleh SI atau Serikat Islam, dan yang terakhir adalah golongan kiri oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Tidak sampai di situ saja, hingga 11 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno menyuarakan kembali gagasan ideologi Nasakomnya. Beliau juga mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggapnya tidak cocok diterapkan di Indonesia. Menurut Bung Karno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan karena itu tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Karena juga demokrasi parlementer itu melindungi sistem kapitalisme. Bung Karno juga berpendapat bahwa sistem demokrasi parlementer bisa membahayakan pemerintahan. Pada bulan Februari tahun 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya demokrasi terpimpin dengan berpondasi kepada tiga pilar utama, yaitu nasionalisme, agamais, dan komunis, serta menjawab suara rakyat terkait Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Namun saat itu, Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri tidak setuju dengan konsep gagasan Nasakom tersebut. Muhammad Hatta pun mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dan memilih menjadi orang biasa. Sepeninggalan Muhammad Hatta, Soekarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep Nasakomnya. Dengan sistem demokrasi terpimpinnya, Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam dunia perpolitikan Indonesia saat itu. Ada partai-partai politik yang berhaluan nasionalisme, terutama Partai Nasional Indonesia atau PNI, besutan Soekarno, dan termaksud golongan aparat negara. Ada juga kelompok Islam seperti Masumi dan Nahdlatul Ulama atau NU, dan terakhir golongan kiri atau PKI, Partai Komunis Indonesia.
Soekarno juga menyebutkan bahwa Nasakom merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti di dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengatakan, siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju dengan Nasakom. Siapa yang tidak setuju dengan Nasakom sebenarnya ia tidak setuju kepada Pancasila. Dan siapa yang setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945 harus setuju dengan Nasakom. Siapa yang tidak setuju dengan Nasakom sebenarnya ia tidak setuju pula kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kampanye Soekarno terhadap Nasakom sampai ia bawa ke dalam forum internasional dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960 di New York, Amerika Serikat. Namun dalam perjalanannya, Nasakom mendapat pertentangan yang besar oleh banyak kalangan saat itu. Kalangan-kalangan tersebut menganggap bahwa Nasakom sangat kontroversi jika diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai ideologi politik di Indonesia. Ditambah lagi pasca gerakan 30 September tahun 1965 yang membuat citra Soekarno menurun. Dan setelah Soekarno turun dari jabatan, sampai sekarang Nasakom tidak diperbincangkan sampai saat ini. Apalagi Soeharto yang terkenal sangat anti dengan komunis, menutup dalam-dalam sejarah tentang Nasakom.